Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Erna Chan Channel. Sekarang kita akan membahas FRSKB CPNS tahun 2018 di lingkup Kementerian Pertanian, khususnya formasi penyuluh pertanian. Buat teman-teman yang belum nonton video pertama, silakan klik link pada description. Untuk tetap menonton dan tidak ketinggalan video FR selanjutnya, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. FR yang pertama adalah Potentially Utilizable Water Resource atau disingkat PUWR, merupakan sumber daya air yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Teman-teman perlu ingat baik singkatan ataupun kepanjangannya yang berbahasa Inggris ini. FR yang kedua, sawah lebak. Sawah lebak merupakan sawah yang diusahakan di daerah rawa dengan memanfaatkan naik turunnya permukaan air rawa secara alami, sehingga di dalam sistem sawah lebak tidak dijumpai sistem saluran air. Bagi teman-teman yang ingin latihan mengenai jenis lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering termaksud sawah ini, teman-teman bisa cek video pada description. Di situ ada latihan untuk topik jenis lahan pertanian. FR yang ketiga, jenis-jenis bakteri. Pertama, bakteri aerobik merupakan kelompok bakteri yang hanya dapat tumbuh bila ada molekul oksigen. Contoh, organisme aerob. Kedua, bakteri anaerob fakultatif merupakan kelompok bakteri yang dapat tumbuh dalam keadaan ada maupun tidak ada molekul oksigen. Ketiga, bakteri anaerob merupakan kelompok bakteri yang hanya dapat tumbuh bila tidak ada molekul oksigen. Keempat, bakteri endofitik merupakan kelompok bakteri rhizosfer yang mampu hidup dalam jaringan tanaman. Selanjutnya, bakteri fotosintetik adalah kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Dan terakhir, bakteri heterotrofik merupakan kelompok bakteri yang dapat memanfaatkan sumber karbon dan sumber energi dari bahan organik. Selanjutnya, pada SKB CPNS tahun 2018 yang ditanyakan adalah rumus kimia dari metan. Jadi, rumus kimia dari gas metan atau gas rumah kaca adalah CH4. Metan, CH4 merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan melalui dekomposisi bahan organik secara anaerobik. Gas metan mempunyai potensi pemanasan global warming potential 21 kali lebih besar dibanding CO2. Selanjutnya, pupuk hayati. Adapun dalam tes SKB yang ditanyakan adalah komponen pada pupuk hayati. Pupuk hayati merupakan pupuk yang komponen utamanya adalah mikroba tanah, yang berguna dalam meningkatkan efisiensi dan ketersediaan hara, baik dari pupuk maupun mineral tanah. Salah satu tujuan penggunaan pupuk hayati pada lahan pertanian adalah
meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Selanjutnya, fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pasal 1 Ayat 26, Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat 2, Komisi Penyuluhan yang selanjutnya merupakan kelembagaan penyuluhan. Adapun kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas: pertama, pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan atau biasa kita kenal dengan BPPSDMP. Kedua, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Ketiga, pada tingkat kabupaten atau kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Dan keempat, pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Teman-teman perlu mengetahui setiap tugas dari kelembagaan penyuluhan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Berdasarkan FR yang ditanyakan hanya Badan Koordinasi Penyuluhan di tingkat provinsi, tetapi bisa saja SKB yang akan berlangsung ini menanyakan mengenai tugas untuk kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan ataupun pusat. Sehingga supaya amannya teman-teman perlu mengetahui tugas masing-masing tingkatan tersebut. Dalam video kali ini kita hanya akan membahas tugas dari Badan Koordinasi Penyuluhan yang berkedudukan di tingkat provinsi. Pertama, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan. Selanjutnya, menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional. Ketiga, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Keempat, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta. Selanjutnya, Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur. Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi, dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon 2A yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Ya, kita udah selesai membahas FR di video yang kedua ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Buruan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like kalian, oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.